perisai yang berikutnya adalah tidak makan dan minum kecuali yang halal. Ini perisai yang paling kuat bagi setiap muslim. Jadi tidak makan dan tidak minum kecuali yang halal itu merupakan perisai terkuat dan terbesar bagi seorang muslim. Dan ini perintah Allah, ini perintah agama kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau tadi halalan thayyibah wattaqullaha, ayat dibaca lima kita. Ayat ini mirip-mirip. Wahai manusia, makan dan minumlah yang di permukaan bumi ini yang Allah siapkan untuk kalian. Tetapi itu ada catatannya bagi seorang muslim, halalan thayyibah. Jika kita merujuk kepada ayat ini jemaah sekalian, konsepsi Islam dalam kesehatan ini pada dua ayat ini, halalan thayyibah. Tapi bukan bahasa kita, ini bukan bahasa kita. Kemudian apa lanjutannya tersebut? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah jeratan-jeratan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena syaitan itu bagi kalian sesungguhnya adalah musuh yang nyata. Dan yang lain maka jadikanlah dia musuh. Jangan pernah dia jadikan sebagai teman. Jadi makan yang halal. Jadi seorang muslim wajib memastikan yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita gunakan harus halalan thayyibah. Ini wajib seorang muslim. Jadi nanti akan ada efek-efek jika kita tidak melakukan ini. Jadi nggak ada gunanya ibadah, nggak ada gunanya jihad, nggak ada gunanya dakwah kalau yang ini yang dijaga. Kalau ini tidak dijaga, halalan thayyibah. Halal. Jadi orang Islam makan bukan hanya halal, tetapi juga tidak semua yang halal itu baik untuk kita secara personal. Si A ya, halal memang, tapi tidak baik. Kenapa? Pertama, umur mungkin sudah mulai senja, ada diabetes, ada hipertensi dan seterusnya. Makan halal, tapi jangan cuma halal, yang toib, yang sesuai, berkesesuaian dengan kondisi dia manusia. Inilah konsepsi kesehatan yang luar biasa yang Allah terangkan dalam ayat ini. Tapi sekali lagi ini bukan bahasa kita, ini kita menyinggung sedikit. Nah, dalam ilmu tafsir ada mafhum mukhalafah. Jadi berdalil dengan mafhum kebalikan. Kalau perintah Allah memakan yang halal dan thayyibah, wajib memastikan yang halal dan thayyib, maka yang dilarang Allah adalah mafhum kebalikannya. Kita diharamkan makan dan minum yang tidak halal dan yang tidak halal untuk kita. Dia haram hukumnya. Sudah haram hukumnya. Tapi jemaah sekalian, ya, Nabi Muhammad telah menubuhkan kondisi hari ini. Jadi fakta hari ini, masya Allah, orang itu berebut dalam urusan yang haram. Jelas-jelas haramnya kok bisa berebut. Ternyata itu semua sudah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah pernah mengatakan, la ya'tiyanna 'ala nasi, akan datang betul-betul akan datang suatu zaman, kata Rasul. Betul-betul akan datang kepada manusia. Apa kata Rasul? Zaman satu zaman, la yubalil mar'u bima akhadal mal, di mana orang tidak lagi peduli ketika dia ingin mengambil harta. Amin halalin atau min haram, apakah halal atau haram? Semua dibuat oleh Allah. Enggak tersisa mau yang halal atau yang haram. Semua diambil, tidak peduli. Dan hari ini ternyata sudah kita rasakan kondisinya. Jelas-jelas haram jadi rebutan. Dari hari ini cari yang halal itu begitu sangat susah. Yang ada adalah remah. Dan Rasulullah sudah mengatakan halal itu jelas, haram juga jelas. Wa bainahuma, di antara kedua umurun mushtabihat, perkara yang remah. Barang siapa yang menjaga ini, maka hakikatnya orang menjaga dini kehormatannya dan juga agamanya. Jadi orang yang belum mampu menjaga ilmu sholat, dia tidak menjaga agamanya dan tidak menjaga kehormatannya. Seorang muslim wajib untuk meninggalkannya. Apalagi yang haram, yang subah darul ini tinggalkan. Bayangkan cuma sekarang kalau kita hari ini makan minumnya sesuatu yang haram, sesuatu yang remang-remang, ya kan? Maka apa yang akan terjadi?
menjadikan makanan minum itu menjadi saripati makanan, kemudian menjadi apa? Benih bagi seorang manusia. Kemudian lahir dari situ keturunan kita, lahir dari keturunan harta yang remang. Jadi keturunan kita hasil dari remang. Kira-kira apa jadi cuma kita kita? Jadi efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Kemudian cuma sekalian, halal itu atau haram itu ada dua. Haram karena zatnya, bendanya memang di awal sudah haram. Ya, sudah haram, dan ini diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya keharaman yang ini juga haram hukumnya, telah diterangkan dalam beberapa ayat dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Memang dari awal sudah haram, seperti ayat ya, ketika Allah menerangkan pada surat Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alikul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian ini haram bendanya. Dari awal memang sudah haram, jadi tidak boleh disentuh. Yaitu apa? Maitah. Ya, maitah adalah bangkai. Apa itu bangkai? Sesuatu hewan yang asalnya halal, tapi jika matinya bukan hanya disembelih atas aturan agama, maka dia menjadi bangkai. Ini jadi haram juga. Padahal awalnya adalah halal, tapi karena mati dari disembelih maka menjadi haram. Ini tidak boleh dimakan. Wadam, darah juga tidak boleh. Walahmal khinzir, babi juga tidak dibolehkan. Wa ma illa bihi liwairillah, dan apapun yang walaupun itu halal, jika disembelih bukan atas nama Allah maka hukumnya halal. Pada pekan kemarin diskusi dengan salah satu ketua subbidang produk halal dan haram Indonesia bagian luar negeri, dalam dan luar negeri, Ustaz Imam Khalid. Jadi beliau suatu saat pernah tinjau ke lapangan, ke pasar-pasar. Ternyata jemaah sekalian, beliau begitu terkejut, dan ini terjadi berarti sudah berpuluh-puluh tahun. Tukang menyembelih ayam, yang menyembelih ayam itu ternyata non-muslim. Subhanallah. Beliau terkaget-kaget karena ini utusan dari orang muslim. Dan sekarang lagi digenjot untuk udah harus benar-benar hak. Nah, salah satu konsekuensinya pemerintah turun ke lapangan mengecek itu proses penyembelihan hewan-hewan yang dimakan oleh mayoritas umat Islam. Ternyata yang menyembelih salah satu tempat yang disebutkan adalah non-muslim. Sekarang yang salah siapa kira-kira? Yang salah siapa mas kalian? Jawabnya masing-masing. Kita dulu nyalain siapa-siapa. Ini sekedar contoh ya, makanya harus hati-hati. Ya harus hati-hati. Fal yang bilang tuan yang memakan kita harus lihat karena efeknya luar biasa jemaah sekalian. Dibayangkan ya, yang beredar di pasar-pasar, apalagi yang udah freezeran itu yang beku, kita nggak pernah tahu siapa yang membeli. Ya kalau kita mengambil jalur takwa, ya tentunya ada jalannya ya. Jadi masih hidup sebenarnya sendiri atau minimal kita melihat. Ya, pertama dia orang muslim, yang kedua dia menyebutkan nama Allah. Kalau tidak jemaah sekalian, termasuk salah satu makanan yang diharamkan. Wa dari wailah yang disembelih atas nama selain Allah, tidak boleh punya hak. Masya Allah. Ini diantara hal-hal yang haram dari awal. Jadi awalnya memang sudah haram. Ya. Ini satu contoh ayat. Contoh hadisnya lagi adalah Rasulullah SAW mengatakan, nah Rasulullah SAW ankuli dinabin minasibah wa ankuli mikhlalin minatayyin. Nabi Muhammad SAW melarang, artinya mengharamkan segala binatang buas yang bertaring dan segala jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram, itu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh juga dalam hadis yang lain, di antara sebab haram adalah apa? Segala hewan yang dilarang untuk disembelih. Hewan yang dilarang, kakak itu dilarang untuk disembelih. Itu tidak boleh. Berarti kata ulama fuqaha, sesuatu yang dilarang untuk disembelih maka haram dimakan. Kenapa? Ketika orang Islam mau makan kan harus disembelih dulu, dimatikan dulu. Ini dilarang membunuhnya, berarti dilarang untuk dimakan. Jadi tidak diperbolehkan. Ini
Ini banyak ya tentang masalah ini, banyak, dan sebenarnya ini bagian fikih bukan bagian saya, tapi sekedar contoh bahwa haram itu ada dua. Di haram yang pertama memang dari awal haram secara zatnya berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus paham dan mengerti. Kita harus paham dan harus mengerti. Dan hari ini cuma sekalian, orang jual yang haram ini sudah nggak malu-malu, sudah nggak malu-malu, karena mayoritas Indonesia Muslim terbesar. Tetapi hari ini dijual di mana-mana tulis jual daging. Dulu perasaan orang itu malu, mau jual aja malu ya. Ngelihat misalnya kalau sekarang orang udah terang-terang. Siapa yang salah? Ya, nggak kita salahkan siapa-siapa. Kita salahkan diri kita masing-masing. Ini haram karena zatnya haram. Yang kedua coba sekalian, haram itu karena apa? Bukan karena zatnya, zatnya adalah halal, tapi karena prosesnya. Proses apa? Proses untuk mengkonsumsinya, proses untuk meminumnya, memakainya, atau proses mendapatkan barang atau harta tersebut, maka menjadi haram. Contohnya dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, nipu. Bendanya sih haram, tapi mendapatkannya nipu, maka menjadi haram. Uang 100 miliar, nggak ada halal, nggak ada haram yang namanya uang. Dari mana haramnya? Tapi mendapatkannya dengan cara korupsi, maka menjadi haram. Ini di antara ini maksud daripada jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Mengambil bukan haknya itu adalah keharaman. Itu adalah suatu hal yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Contoh yang berikutnya, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian bil man, mengungkit yang kalian infakkan, wal adha, dan menyakitinya. Nah, ini salah satu bentuknya adalah apa? Al-aidu fi hibbati kal-aidi fi kaidihi. Dalam riwayat Bukhari, orang yang memberikan diambil kembali sama dengan anjing yang muntah, kemudian muntahnya ditelan kembali. Itu haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Kita sudah membeli, kita sudah ngasih ke masjid, tiba-tiba ditutup di rumah, oh besar juga yang saya ambil aja. Padahal sudah qabat, sudah disahkan, sudah diterima oleh Pak Imam. Bahkan sudah dianggarkan begini. Kemudian datang lagi sore, Pak Imam maaf tadi pagi itu nggak jadi deh. Itu hukumnya uang itu haram. Ittifaqul ulama jemaah. Ittifaqul ulama. Kecuali kalau masih baru niat, belum qabat. Baru niat, Pak Imam insyaallah nanti siang saya mau infak 100 juta. Kata Imam, oke, walaupun kita umumkan di sebelum ke juru kota. Tiba-tiba siang hari, Pak Imam saya nggak jadi, nggak apa-apa. Coba nggak jadi Pak, kenapa? Kegedean ternyata 100 juta itu. Bisa untuk kawin lagi kata bapak-bapak. Maka itu boleh, walaupun perbuatan yang sangat tercela. Tapi karena belum qabat, tapi kalau sudah dipegang memang sekalian, sudah dikasih, ya kan? Itu tidak boleh. Sudah ngasih peralatan traktor, petani udah dipegang, dia kembali sorenya setelah peresmian, itu haram. Sudah boleh. Itu haram. Rasulullah mengatakan seperti anjing yang muntah, udah muntahnya di tangan sendiri. Alhamdulillah ini. Dan bahkan dalam riwayat Sahih Bukhari yang lain, tidak ada permisalan yang seburuk-buruk permisalan orang yang ngasih kue diambil kembali. Itu dari sisi hukum, ya. Itu dari sisi hukum. Kemudian di masa dari sisi pemanfaatan barang yang itu namanya barang yang diambil, itu barang yang diambil baik dengan mengambil kembali, dengan cara merampas, dengan cara hal-hal yang lainnya. Ibadah di tempat yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Memang jumhur ulama, contoh masjid ini masjid hasil merampas tanah orang gitu. Kita bangun tapi kita tahu di tanah orang kita ambil, legalitas tidak jelas, kita ambil tanah orang. Ibadah di sini cuma sekalian, dan wudu di sini jumhur ulama mengatakan wudunya sah,
salatnya sah. Tetapi kata Al-Imam Nawawi, laisa laha thawab, dia tidak dapat pahala dan dia berdosa. Sah artinya gugur kewajibannya, salat lima waktu, amal itu salat lima waktu, kewajibannya gugur, toharohnya gugur, tapi tidak dapat pahala dan dia berdosa. Kalau Imam Ahmad dari awal kejam, dari awal haram. Kalau kita sholat ibadah di tempat itu bukan hak kita ambil dengan cara paksa, ya dengan cara apapun namanya, maka sholatnya harus wudunya diulang, keluar dari tempat tersebut, cari tempat baru, wudu lagi, sholat lagi, karena berdosa dari awalnya. Jadi harus hati-hati. Masjid pun harus berhati-hati. Emang ada Pak Ustaz? Ada. Pak Dika. Hati-hati pada tempat situ, walaupun namanya apapun. Ya mau namanya mulai masjid Quran, masjid sunnah, tapi kalau cara begitu tidak ada gunanya ibadah. Tidak ada gunanya ibadah. Kalau misalnya seperti orang maling-maling pulpen, dia menulis ilmu ya, tapi nyuri pulpennya. Berarti tintanya tinta apa? Cara mendapatkannya. Ilmunya kita gimana di ilmunya? La haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau itu menang dalam pengadilan bagaimana? Ya menang dalam pengadilan bagaimana? Pada dalam hadis yang sahih, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di kamarnya. Tiba-tiba terdengar ya suara kencang sedang gaduh di dalam masjid. Karena masjidnya Rasulullah dengan kamar yang Rasulullah buka pintu dan masuk masjid. Maka Rasulullah keluar, ternyata orang sedang berantem. Kemudian dipanggil, sudah kalian mana bukti kalian bahwa kalian memang saling mengaku. Maka salah satunya dia orang yang cukup pandai, pintar berargumen. Maka Nabi Muhammad paham ya, kemudian memutuskan hak tersebut kepada orang yang pandai berargumen. Tetapi Nabi Muhammad SAW sebelum mengakhiri majlis tersebut, beliau menasihati, innama ana basyarun, aku adalah manusia biasa. Aku nggak tahu yang gaib, itu kata Rasulullah SAW. Wa innakum takhtasimuna ilai, kalian mengadukan perdebatan kalian kepada wa ala ba'dakum ayyakuna alhanan bi'ijati min ba'din, dan di antara kalian berdua mungkin ada orang yang pandai berkomunikasi, pandai berargumen, sehingga menganggap bahwa itulah yang benar. Maka keputusan itu milik dia yang berhak, dia yang benar. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Maka barang siapa, faman qadaitu lahu li haqqi akhihi syai'an, barang siapa yang keputusan kumenangkan, karena berdasarkan lahiriahnya dia kayaknya menang gitu. Keputusan ini milik kamu, tapi kebenaran kan dia yang tahu. Apa kata Rasulullah SAW? Jika kebenaran ini milik dia, kumenangkan kepada dia, tapi dia tahu sesungguhnya dia salah, maka sesungguhnya fa'inam aqta'ula qit'ata minan nar, maka sesungguhnya aku telah mengambil neraka, saya kasih ke dia. Kalau masuk neraka saya akan ambil terus dengan mendolimi temannya. Tapi kalau dia mau selamat dari neraka, kembalikan haknya kepada saudaranya walaupun dia yang menang. Nah, ini hadis luar biasa, menjadi asas dalam peradaban Islam. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya membuat hadis ini bab di atasnya. Kata beliau, bab fa innal qada al-hakim la yahillu haraman wa la yahrimu halalan. Jadi keputusan seorang hakim, ya, seorang qadhi, walaupun dimenangkan, karena keputusan seorang hakim ini kan sudah yang wahid, argumennya yang dibangun, saksinya bisa palsu dan seterusnya, akhirnya dianggap itu benar. Diputuskan, tetap keputusan seorang qadhi, walaupun Rasulullah sendiri tidak bisa merubah yang haram itu menjadi halal. Kan anggap tadi masjid, gak usah masjid rampasan, itu kan haram, walaupun dimenangkan di pengadilan agama, bahkan ke mahkamah dimenangkan, dia tetap haram statusnya dalam Islam. Maka haram hukumnya tidak berubah menjadi halal walaupun dimenangkan oleh mahkamah. Ini menurut Al-Imam Bukhari, dan itulah yang sesungguhnya kita harus hati-hati. Nah, ini terkait dengan haram, dengan cara mendapatkannya. Karena teman sekalian, maka kita berhati-hati dalam segala hal. Kenapa? Karena haram, baik haram yang pertama atau haram yang kedua, itu mempunyai efek yang sangat banyak dalam diri kita, baik terkait dengan urusan agama, dunia, dan juga akhirat kita. Contohnya adalah bahwa
Ketika orang memakan yang haram, ya, tidak perhatian terhadap halal dan haram, maka pertama dia telah berdurhaka dengan Allah. Karena perintah Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat kullu mimman fil ardi halalan thayyiba. Makan dan minum yang halal. Makan dan minum yang halal dan thayyib. Kita yang haram berarti kita telah durhaka kepada Allah. Ya, kita ingat di awal-awal kita bahas iblis itu hanya satu, durhaka kepada perintah Allah. Selama berpuluh-puluh tahun, mungkin beribu-ribu tahun ya, menjadi bagian dari malaikat, satu perintah dilanggar langsung menjadi iblis. Dulu namanya Azazil. Dibayangkan di mas kalian, jangan cuma satu perintah ini, ya. Apalagi halal dan haram ini penting. Maka melanggar ini adalah melanggar Allah atau satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang makan dan minum mengonsumsi hal yang haram di mas kalian, itu berat untuk ibadah. Berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayat yang Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inna bima ta'maluna alim. Wahai para rasul-rasulku, makanlah yang baik-baik dan melihat halal dan thayyibat. Jadi Nabi dan Rasul pun perintahnya kuat. Halal dan thayyibat itu kalian makan, yang kalian konsumsi. Baru kalian wa'malu shalihan, baru kalian beramal saleh. Jadi artinya amal ibadah kita tidak akan jadi saleh, tidak akan diterima kalau makan dan minumnya haram. Mau haji 1000 kali tiap tahun, kalau uangnya itu uang negara, uangnya uang korupsi, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nggak ada gunanya ibadah, nggak ada gunanya bangun masjid kalau uang itu adalah uang haram. Tapi kan tujuannya baik, Ustaz, bangun masjid, iya, tapi kan cara mendapatkan uangnya kan dengan korupsi, nggak boleh. Hati-hati ya, korupsi ya, jangan kasih ke masjid lah, kasihan umat, kasihan yang lain. Kalau kita tidak tahu bagaimana, kalau kita tahu di luar kemampuan kita, tapi tetap ada efeknya, ya, tetap ada efeknya. Tapi kata mereka, buang sial, habis korupsi buang sial, dikasih ke masjid, kasih ke ustaz, astagfirullahaladzim. Ini Pak Ustaz yang buang sial dari saya, dari mana Pak? Dari korupsi 2016 lah. Ya Anda selamat kita ya, Bapak. Maka ulama mengatakan, ketika orang memakan dan minum hal-hal yang haram, tidak akan ada kekuatan untuk beribadah. Kalau beribadah, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka jangan pernah berharap sumber yang haram akan memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah. Karena mukhalafahnya, kalian makan dan minum tidak baik alias haram, maka kalian tidak akan mampu untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hukuman, dan itu bagian dari hukuman sesungguhnya, hukuman dari Allah Ta'ala. Orang yang berbuat dosa dihukum oleh Allah adalah apa? Jauh dari ketaatan kepada Allah. Itu bagian dari hukuman sesungguhnya. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, asyadul uqubati fid dunya ayyumsikallahu lisana an dzikrihi. Di antara hukuman yang berat yang Allah timpakan para ahli maksiat, termasuk dalam para korupsi adalah apa? Jauhnya lisan daripada mengingat Allah. Jauhnya hati lisan seorang dari mengingat Allah, itu hukuman sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, kalau makan tidak memindahkan halal dan haram, itu kebiasaan orang Yahudi. Ya, surah Al-Maidah ayat 62. Orang Yahudi itu makan haram, itu biasa. Itu kebiasaan mereka, telah dinas oleh Allah Ta'ala. Yang berikutnya yang terpenting, halal. Ya, kalau kita makan, maka insya Allah ibadah kita menjadi baik. Kalau haram, ibadah dan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah menggambarkan orang yang bersafar. Orang safar itu kan kondisi di mana doanya diterima oleh Allah. Kemudian mengatakan, memohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah kasih ini, ya Allah kasih ini, ya Allah kasih ini, ya Allah. Rasulullah berkomentar, ada istajabulah, bagaimana doa yang diterima oleh Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dipakai juga haram, yang dimakan juga haram. Bagaimana diterima doa oleh Allah? Artinya doanya tidak diterima oleh Allah. Nah, ini menjadi
bagian muhasabah introspeksi diri kita. Bertahun dan tidak berdoa, kok doa kita nggak diterima ya Rob? Jangan-jangan ya, jangan-jangan yang kita makan hak orang lain. Makanya kita mendapatkan harta yang halal pun ada zakatnya. Berapa? 2,5% minimal. Untuk apa masuknya? Untuk membersihkan, jangan-jangan adalah harta yang menurut kita ini halal, ada hak orang lain, makanya kita keluarkan itu zakat. Ini hikmahnya cuma sekali. Kenapa yang halal pun harus keluarkan zakatnya? Sekali lagi karena jangan di dalam harta yang halal tersebut ada hak orang lain, fakir, miskin dan seterusnya. Kita nggak keluarkan zakatnya, berarti kita akan mengambil hak orang lain. Berarti dosa juga dosa. Orang yang sudah sampai nisabnya punya emas 85 gram, nyadar aja emas. Ya kan? Nisabnya sampai dan juga haulnya sampai, wajib dikeluarkan yang disimpan di rumah. Bahkan kalau diperdagangkan ya dari hasil tijarahnya tentunya. Ini babnya diambil bab pikiran. Kalau tidak maka kita kena haram. Kenapa haram? Jangan-jangan pada harta kita itu ada hak orang lain. Makanya doa kita selama ini bertahun-tahun nggak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara juga hal-hal yang penting. Kenapa harus makan yang haram? Sangat mengerikan cuma sekalian ya. Dan efeknya yang juga kepada keturunan kita, keturunan kita dan kesehatan kita secara fisik dan juga secara mental itu akan menjadi rusak. Karenanya kembali kepada awal bahasa kita yang inti, maka salah satu perisai kita agar tidak mudah diganggu oleh syaitan adalah menjaga diri, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Rasulullah pernah bertanya pada sahabat, mau tidak kalau jadi orang yang paling mustajab doa? Kalau mau, maka perhatikan yang masuk ke dalam perutmu dan perhatikanlah apa yang kau pakai. Niscaya kau menjadi orang yang sangat mustajab doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bagian dari perangkap syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah jeratan syaitan. Apa jeratan syaitan? Di antaranya para ulama mengatakan adalah hal-hal yang bertentangan dengan agama, yakni haram. Maka orang makan haram berarti masuk perangkap syaitan, susah keluar darinya kecuali betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada beberapa riwayat, walaupun riwayatnya sebagian diperdebatkan kesahihannya, barang siapa makan satu lukmah, satu suap haram, 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah ibadahnya. Satu suap masalah. Emang kalau kita makan cuma satu suap, Masya Allah, berpiring-piring kita. Lalu bagaimana doa kita diterima oleh Allah? Bagaimana anak cucu kita menjadi orang-orang yang baik, soleh dan soleh? Maka untuk memperbaiki segala hal, awal-awalnya adalah apa? Adalah perhatikan halal dan haram. Termasuk makanya sebelum berdagang pun harus belajar dulu halal dan haram. Dulu zaman Umar, Rasulullah sering berusukan ke pasar-pasar, mengecek di toko-toko, di warung-warung, adakah orang-orang yang melanggar aturan agama Allah. Di zaman Umar juga demikian. Maka Umar mengatakan dia akan datang para pedagang di pasar dan akan ngetes ilmu agamanya. Kemudian beliau mengatakan, malam yatafaqqah fi dinina, barang siapa yang tidak tafaqquh dalam agama tidak boleh berjualan di pasar kami. Kenapa kata Ali bin Abi Thalib? Orang yang tidak belajar agama itu baru berdagang, maka sudah pastikan dia akan melakukan hal-hal yang haram, di antaranya pelaku riba. Kalau begitu apa yang terjadi? Ekonomi kita akan menjadi rusak dan hancur, dan efeknya kepada umat. Maka kehinaan akan turun kepada kita. Kehinaan dan sekalian. Maka sebagai penutup pada bahasan yang kedua ini, ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ketika orang sudah tidak mengindahkan halal dan haram, maka kehinaan menimpa kita. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Abu Dawud, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnab al-baqar wa radaytum bil zar'i wa taraktum jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah senang bertransaksi riba, artinya riba itu menjadi gaya hidup kalian. Jika riba telah menjadi gaya hidup kalian, nanti berarti senang dong kita. Kemudian kalian ikutin urusan dunia. Di sini mengistilahkan kalian ikutin ekor sapi. Artinya apa? Kalian ikutin dunia, bukan agama jadi tolak ukur.
Waladaitum bizari, karena itu dengan pertanyaan kalian. Kemudian kalian tinggalkan jihad, berjuang di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikum dhullan, maka kalian akan ditimpakan oleh Allah kehinaan. La yanzi'u, tidak akan keluar dari kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kita kembali kepada agama kita dengan cara yang dan kembali kepada agama yang benar. Itulah cara satu-satunya mengeluarkan diri kita dan umat manusia dan bangsa ini dari kehinaan. Hari ini bagaimana kita terhina, jemaah sekalian? Kita hidup di negara yang sumber daya alamnya terkaya di dunia, tetapi ibarat anak ayam mati di lumbung padi. Jangan-jangan salah satunya apa? Karena hari ini gaya hidup kita, gaya hidup hedonis, kemudian lebih untuk itu menghalalkan segala cara, di antaranya yang haram pun tidak diperbolehkan lagi. Maka sudah dipastikan kita harusnya menjadi raja, nah di sini kita menjadi budak, dan itu bagian dari kehinaan yang Allah timpakan kepada kita. Kata Rasulullah, tidak akan keluar dari kehinaan ini kecuali apa? Kita kembali kepada agama kita. Memperbaiki ekonomi harus, berjuang secara konstitusi harus, tapi tanpa kembali kepada agama dengan cara yang benar, selamanya tidak akan pernah terjadi kemuliaan tersebut. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dari hal-hal yang buruk, terutama makan, minum, memakai hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah kuatkan diri kita istiqamah, mampu untuk menjaga yang halal saja, yang baik saja, yang thayyib saja yang kita pakai, yang kita minum, itu sebagai landasan pertama sebelum yang lainnya, dan sebagai perisai terkuat dari gangguan syaitan. Jadi intinya ibadah bagaimanapun nggak ada gunanya kalau ini tidak diperhatikan. Sholat bagaimanapun nggak ada gunanya kalau ini tidak diperhatikan. Muhaji bagaimanapun tidak ada gunanya kalau yang ini tidak diperhatikan. Bahkan jihad kita pun, dakwah kita pun menjadi sia-sia kalau ini tidak kita perhatikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Amin ya Allah.